Oke, baik. Saya review sebentar ya tentang metode Jacobi. Jadi, dua pertemuan kemarin dan hari ini itu kita bicara tentang sistem persamaan. Jadi, sistem persamaan itu adalah himpunan berhingga dari persamaan di mana variabel-variabelnya itu adalah variabel X1 sampai dengan Xn dengan banyaknya persamaan, sebut aja dalam hal ini ada N buah persamaan. Gitu. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan ini itu tidak lain adalah nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu yang memenuhi semua. Itu yang dikatakan sebagai solusi atau penyelesaian. Nah, secara garis besar, sistem persamaan itu ada dua, yaitu sistem persamaan linier dan sistem persamaan non-linier. Kalau sistem persamaan linier, ini artinya bahwa setiap variabelnya itu punya hubungan linier. Hubungan linier itu berarti pangkatnya cuma satu, hubungan antar variabel itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan kalau dikatakan sistem persamaan non-linier, berarti hubungan antar variabelnya ini yang non-linier. Jadi ini bisa eksponen, bisa sinus, bisa kosinus, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu secara garis besar tentang jenis-jenis dari persamaan, sistem persamaan. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah sistem persamaan linier. Anda di matematik sudah pernah belajar pada materi matrik dan sistem persamaan linier. Jadi bentukannya kan seperti ini. Kita punya AX sama dengan B. Kalau dulu di matematika ya dulu namanya, di matematika itu kita kenal untuk menentukan solusinya kita menggunakan metode Gauss-Jordan gitu. Nah, yang kali ini kita akan menggunakan pendekatan interaktif. Jadi metode interaktif ini adalah pencarian solusi dengan memilih suatu tebakan awal, kemudian dilanjutkan dengan proses iterasi, sehingga nanti kita akan memperoleh penyelesaiannya ini sesuai dengan kriteria berhenti yang ditentukan. Keuntungannya ini adalah cocok untuk sistem dengan jumlah persamaan yang besar, terus dapat meminimalkan kesalahan pembulatan. Nah, cuma kalau pada metode interaktif, konvergensi dari metode ini akan dijamin jika kita dapatkan bahwa pada matrik AX sama dengan B, maka diagonal pada matrik A itu dominan terhadap matrik-matrik yang lain. Jadi kita ngomongnya adalah dominan diagonal. Dominan diagonal ini ngomongnya adalah pada baris ya. Jadi kan ini kita punya nilai mutlak dari AII itu harus lebih besar sama dengan, ini ada tanda sama dengannya. Jadi sama dengan itu masih diperkenankan. Lebih besar sama dengan jumlahan dari koefisien AIJ. J-nya yang jalan. J itu kan kolom. Jadi saya balik dulu ke sini ya. Saya balik dulu ke sini, ke slide sebelumnya. Mana tadi? Yang ada AX sama dengan B tadi. Nah ini kan saya bisa ubah menjadi bentuk AX sama dengan B. Dengan A itu adalah A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Terus baris keduanya A21, A22, A23 sampai dengan A2N. Itu adalah matrik A. Oh, ada. Jadi di sini yang dikatakan dominan secara diagonal itu kalau misalkan aja nih ya, saya punya matrik 3 kali 3 gitu. Jadi misalkan saya punya 3 kali 3. Ini kan komponennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, matrik ini dominan secara diagonal. Definisi dominan secara diagonal itu adalah nilai yang ada pada diagonal utama ini
Ini kalau dilihat dari ini ya kayak gini ya. Berarti nanti saya harus punya bahwa nilai mutlak dari A11 ini harus lebih besar, boleh ada tanda sama dengannya ya. Penjumlahan dari ini. A11 kan J-nya mulai 1 sampai dengan N. Nah, I-nya ngikuti, berarti ini harus dari nilai mutlak, J-nya nggak boleh sama dengan I, berarti A12 ditambah dengan nilai mutlak A13. Jadi ini harus terpenuhi. Terus yang kedua, nilai mutlak dari A22 ini harus lebih besar sama dengan A21 ditambah dengan A23. Terus nilai mutlak dari A33, kok ini salah mengingkari saya ya, A33 harusnya. Harus lebih besar sama dengan A31 ditambah dengan nilai mutlak dari A32. Jadi melihatnya bukan per kolom ya, tapi per baris. Dari matrik A itu Anda melihatnya per baris. Oh ya, Bu, permisi, Bu. Ha-ha. Itu kan kemarin kalau di video soalnya ngelihatnya itu sih, Bu. Yang dicontohnya itu kemarin kalau nggak salah dibandingin sama kolom bawahnya kalau nggak salah. Oh ya, Yang A11, A21, A31, terus yang A22 kemarin A12 sama A32 kalau nggak salah gitu sih, Bu. Oh, oke. Ya, nanti saya cek lagi ya. Tapi kalau Anda lihat Oh, dari pernyataannya di sini, dari pernyataannya ini kan, kalau ini saya punya AII, maka dia kan bandingkannya ini dengan AIJ, J-nya yang jalan. I-nya tetap. Berarti kan ini menyatakan bahwa ini adalah kondisi perbandingan pada satu baris kan. Ya, gitu ya. Ya, nanti saya cek lagi. Mungkin dalam artian gini, mungkin ada buku lagi yang nyatakan bahwa perbandingannya itu boleh dalam dalam kolom gini. Tapi setahu saya kalau kondisinya yang untuk konvergensi ini memang dari lihatnya dari ini. Ini syarat yang disebut dengan dominan secara diagonal. Nah, kalau Anda lihat dari pernyataan yang dominan diagonal di sini, ini kan dia akan membandingkan koefisien-koefisien dalam satu baris. Ya, begitu ya. Nah, jadi saya pakai yang ini dulu ya, sesuai dengan yang ada, slide yang ada. Nah, terus kalau nanti misalkan nih, kita mendapatkan ternyata ada bagian yang tidak terpenuhi dari dominan secara diagonal ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada yang tidak terpenuhi seperti ini, ya sudah, kita tidak bisa maksa. Karena ini adalah sebuah sistem persamaan yang kita peroleh. Kita tujuannya mau menentukan solusinya. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi, apakah dia akan tidak bisa konvergen? Tidak. Ini adalah syarat. Jadi apa ya? Kalau ini terpenuhi, maka dijamin proses kita akan konvergen. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka bisa saja proses yang kita punya itu adalah proses yang konvergen atau nanti malah ketemunya yang divergen gitu. Jadi jaminannya itu akan ada kalau dia dominan secara diagonal. Itu syaratnya yang disebut dengan dominan diagonal. Terus dari sini kita lihat pada apa ini tadi setelah dominan diagonal. Oh, kriteria berhentinya ya. Oh, sorry, ini metode Jacobi. Jadi ini tadi kalau di metode Jacobi kita akan dapatkan bahwa tebakan awalnya itu tidak bebas. Pada iterasi ke-0 semua nilai itu kita beri sama dengan 0 dulu. Jadi nggak bebas ya, nggak boleh berapa yang lain-lainnya. Kita kasih yang 0. Ini sebenarnya gini, ini untuk memudahkan kita melakukan pendekatannya. Jadi pendekatannya adalah dari titik 0, supaya sama ya. Jadi pendekatannya kita awali di iterasi yang ke-0, itu semuanya adalah 0. Nah, pada proses iterasi kita lakukan dengan cara bahwa setiap variabel, setiap baris dari persamaannya tadi yang sudah Anda buat dalam dominan secara diagonal kalau bisa. Kalau enggak bisa ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, ini kita ambil bahwa X
di sini XJ, atasnya ini menyatakan iterasinya. XJ iterasi yang ke I, itu saya peroleh dari 1/AII dikalikan BJ dibagi dengan sigma AIJ XJ iterasi ke I-1. Jadi yang Anda pakai adalah nilai pada iterasi yang sebelumnya. J-nya sama dengan 1 dan J tidak sama dengan I. Nah, kita ulangi proses ini sampai dengan kriteria berhenti. Kriteria berhentinya apa? Kriteria berhentinya bisa ambil salah satu dari kriteria berhenti yang ada di sini. Ini salah satunya bisa saja dari digit signifikan, ya, dari digit signifikan. Jadi kalau digit signifikan nanti Anda akan cari XJ min X iterasi sekarang dikurangi sebelumnya dibagi dengan iterasi sekarang kalikan 100%. Nah, tergantung berapa digit signifikan yang Anda inginkan. Kalau 2 angka signifikan berarti harus lebih kecil dari berapa? 0,5 kali 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat 0,5 kali 10 pangkat N 2 min N. 2 min 2 itu 0, berarti 0,5%. Ya, ES-nya harus gitu. Kalau nanti 3 digit berarti 0,05%, demikian seterusnya. Terus bisa juga dilihat dari maksimum. Oh, ini ngomongnya maksimum. Karena kan variabel kita sekarang tidak satu, ada beberapa. Jadi yang paling besar itu harus lebih kecil dari epsilon S. Sedangkan yang di bagian 2 ini maksimum dari nilai fungsinya. Maksimum dari nilai fungsi itu ya berarti nanti Anda harus lihat nilai fungsinya ini harus lebih kecil daripada sebuah nilai yang kecil sekali. Jadi bisa saja ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Atau dari maksimum iterasi. Nah, kemarin sudah didapatkan contoh soalnya adalah seperti ini. Ini saya tidak terlalu memperhatikan yang itunya tadi ya, diagonal, dominan secara diagonalnya. Saya juga lihat sih sudahan videonya. Tidak terlalu memperhatikan. Jadi yang kita lihat di sini kan ini sekarang. Andaikan ini belum terpenuhi ya. Jadi kita lihat satu persatu. Anda mau lihat, kalau dari persamaannya tadi kan lihatnya adalah dalam sebuah baris ya, dalam sebuah persamaan gitu. Kan benar ya, AII lebih besar sama dengan AIJ. J-nya yang jalan. Kalau J-nya yang jalan kan berarti kalau saya punya A11 berarti bandingkannya kan dengan A12, A13 karena J-nya yang jalan kan tadi ya. Berarti kalau kayak gini, ini kita lihat nilai mutlak 5. Ini bagaimana dengan nilai mutlak min 2? Saya tambahkan dengan nilai mutlak 3. Ya, yang ini tandanya sama, masih boleh. Persamaan 2, kita punya nilai mutlak 9. Itu dengan nilai mutlak min 3 ditambah dengan nilai mutlak 1. Ya, ini pun juga masih sama. Terus nilai kok lebih sama dengan lebih besar kalau ini lebih besar. Nilai mutlak min 7 ini saya bandingkan dengan nilai mutlak 2 ditambah dengan nilai mutlak negatif 1. Ini juga lebih besar. Nah, karena kondisi ini kita katakan dia dominan secara diagonal. Ya, ini kan berarti kita bisa lakukan prosesnya. Nah, proses ini kita lakukan dengan cara kalau sudah Anda buat dia dominan secara diagonal, maka Anda buat dari setiap persamaan ini pada sebuah barisnya ini tadi. Jadi misalkan dari baris 1 saya punya X1 berarti sama dengan min 1, ini pindah ruas, plus 2X2 min 3X3 dibagi dengan 5. Itu X1. X2 2 ditambah 3X1
dikurangi dengan X3 dibagi dengan 9. Terus X3. X3 kita punya berarti dari persamaan 3 min 2X1 plus X2 dibagi dengan negatif 7. Nah, persamaan ini yang akan kita pakai untuk menentukan solusi dari SPL tadi. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Saya langsung berpindah ke Excel aja ya. Saya pindah ke Excel. Ya, ini ya tadi persamaannya. Saya punya X1-nya min 1 plus 2X2 min X3 dibagi dengan 5. X2-nya itu adalah 2 plus 3X1 min X3 dibagi 9. Terus X3-nya saya punya 3 min 2X1 plus X2 dibagi dengan negatif 7. Nah, kalau pada metode Jacobi, pada iterasi yang pertama ke 0, initial value-nya, iterasi ke 0, itu kita pakai semuanya 0. Ini ya, jadi X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Di iterasi 1, kita menghitung X1 itu dengan rumusan ini, di mana nilai X2 dan X3 yang kita pakai itu adalah nilai X2 dan X3 yang ada pada iterasi ke 0. Jadi ini saya punya min 1 ditambah 2X2, X2 iterasi ke 0, dikurangi 3X3 dibagi dengan 5. Ini dapatnya. Demikian juga untuk yang X2. X2 itu kita hitung dengan rumusan yang ada di sini. Nilai X1 dan X3 Anda gunakan nilai dari iterasi yang ke 0. Jadi ini kalau saya klik ya, Anda lihat. Jadi saya punya 2 ditambah 3 X1 iterasi ke 0 dikurangi dengan X3 iterasi ke 0 dibagi dengan 9. Oke. Di X3 juga demikian. X3 itu kita dapatkan dari nilai X1 dan X2 iterasi ke 0. Jadi 3 min 2 X1 ditambah dengan X2 dibagi negatif 7. Nah, ini sudah masing-masing sudah Anda dapatkan nilainya di iterasi yang pertama. Karena iterasi ke 0-nya sudah ada, sebenarnya Anda sudah bisa hitung ya nilai epsilon A untuk masing-masing nilai X1, X2, dan X3-nya. Karena yang X0-nya 0 semua, ya berarti ini kita dapatkan dia 100% masihan. Ini dalam persentase ya, sudah ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti di iterasi yang kedua ini Anda cari nilai X1, X2, X3 itu berdasarkan nilai X1, X2, X3 iterasi pertama, iterasi yang sebelumnya. Ini nanti. Sebenarnya kalau sudah gitu, kalau pakai Excel tinggal ditarik aja. Ini saya buat ininya, kemudian saya hitung. Nah, dapat ini sudah. Ini maksimum. Kan dicari yang maksimum ya, kayak gini nih, ini maksimumnya yang mana? Yang paling besar. Cari maksimum dari 3 nilai epsilon A yang ada. Tergantung itu tadi nggak ditunjukin ya. Kalau kriteria berhentinya adalah dari angka signifikan, maka kita lihat berapa angka signifikan. Kalau di sini ini berarti 2 angka signifikan. Kalau yang ini 3 angka signifikan.
gitu. Kalau dua angka signifikan kan berarti ini maksimumnya harus lebih kecil daripada 0,5%. Ini berarti solusinya yang di sini nih. Ini solusinya. Ini kalau dua angka signifikan. Kalau yang iterasi ke-8, saya punya 0,02%, ini kan lebih kecil daripada 10, sorry. Ini dalam persentase ya. Saya tuliskan di sini aja. Ini berarti lebih kecil dari 0,5%. Ini saya ngitungnya sudah dalam persen ini. Satuannya sudah persen. Kalau yang di sini ini sudah lebih kecil dari 0,05%. Ya, kalau Anda diminta sampai 3 angka signifikan ya berarti nanti berhentinya sampai di sini. Kalau 3 angka signifikan. Ini. Tergantung ya dari itunya. Cara menghitung nilai epsilonnya bagaimana? Sama seperti yang kemarin-kemarin. Coba ini di iterasi ketiga ya. Nilai epsilon A dari X1. Saya ambil dari mana? Nilai X1 iterasi 3 dikurangi nilai iterasi nilai X1 di iterasi kedua dibagi dengan nilai X1 pada iterasi ketiga. Jangan lupa kalikan 100%. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ya, demikian seterusnya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Bu, ini berarti untuk cari X1, X2 sama X3-nya dia berarti diambil dari yang itunya, Bu. Bisa naik dulu sebentar, Bu. Naik kemana? Yang melihat yang untuk mencari X1-nya sama X2 sama X3-nya, Bu. Iya, kenapa? Berarti yang sejajar itu ya, Bu, untuk cari X1 sama X2 sama X3-nya. Yang sejajar itu maksudnya apa, Nak? Mana pun untuk cari X1-nya, Bu, sama Ya dari persamaan satu ini loh, Nak. Dari persamaan satu, ini saya ambil X1-nya. Pokoknya dia sudah dominan secara diagonal ya. Dari X1 itu cari nih, dapatkan nilai X1-nya. Dari persamaan baris kedua dapat X2. Dari persamaan di baris S3 dapat X3. Oke, dan untuk mencari epsilon X1 persennya itu Kayak kemarin mau mencari nilai epsilon A, pendekatan sekarang dikurangi sebelumnya dibagi dengan pendekatan sekarang. Kali 100%. Nah, oke. ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya diagonal apa? Dominan diagonalnya itu nggak memenuhi gitu berarti harus dipindah-pindah lagi ya, Bu, ya berarti. Iya betul. Jadi nanti andekan ya, andekan gitu. Tunggu. Apa caranya ini? Nah, andekan saya punya misalkan nih, ini persamaan 1 dan persamaan 2 itu kebalik gitu. Kan gini, misalkan saya tuliskan di sini ya. Saya punya yang di persamaan 1 saya punya min 3x1 plus 9x2 plus x3 sama dengan 2 gini. Terus yang di baris 2 saya punya 5x1 min 2x2 ditambah dengan 3x3 itu sama dengan min 1. Yang baris 2-nya tetap. Nah, kan dari baris 1 itu tadi dikatakan bahwa di baris 1 ini koefisien dari X1 ini harus dominan secara diagonal. Berarti ini harus lebih besar daripada nilai-nilai yang lainnya kan gitu, penjumlahan dari nilai lainnya. Nah, di sini kan tidak memenuhi. Sehingga nanti supaya memenuhi bisa dilakukan pertukaran ini. Nanti persamaan baris 1 saya tukar dengan persamaan baris 2. Boleh dilakukan seperti itu.
Tapi kalau ternyata setelah Anda tukar-tukar tidak memenuhi dominan secara diagonalnya nggak memenuhi, ya sudah, jangan dipaksa loh ya. Jangan koefisiennya diubah-ubah sendiri ya, jangan. Memang ada kalanya tidak dominan secara diagonal pun itu kita bisa dapatkan hasil yang konvergen. Jadi itu tadi dikatakan dia sebagai apa, syarat perlu ya. Jadi kalau dominan secara diagonal itu terpenuhi, pasti akan Anda dapatkan hasil yang konvergen. Ini nama. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin ada lagi? Bu, saya mau tanya. Boleh. Berarti kalau misalnya tidak memenuhi dominan secara diagonal itu tetap dilanjutkan saja ya, Bu, caranya, cara kerjanya. Gini, kalau tidak dominan secara diagonal, kalau di soal ya, ini nanti kami akan memastikan bahwa soalnya itu sudah pasti dengan tidak dominan secara diagonal aja masih bisa dilakukan. Dalam artian nanti bentuk persamaannya itu ya nanti dilihat di soal lah. Dalam artian apa ya? Saya nggak bisa ngomong sih karena soalnya belum ada ya. Maksudnya saya belum ada info dari soalnya bagaimana. Tapi dipastikan kalau memang itu nggak dominan secara diagonal tapi bisa diselesaikan, kita pasti akan memberikan bentuknya ini, Anda sudah tinggal pakai gitu aja lah. Cuma yang pasti gini sih, melihatnya itu biasanya dari gini, yang ada koefisien variabel yang sesuai dengan barisnya itu harusnya koefisiennya yang paling besar dibandingkan yang lain-lain. Harusnya itu terjadi. Kalau enggak bagaimana, Bu? Ya itu tadi, kalau enggak itu ya kondisinya bisa konvergen, bisa divergen. Gitu. Oh ya, makasih, Bu. Mungkin ada lagi? Permisi, ingin bertanya. Kalau untuk yang tukar-tukar tadi itu maksudnya nukarnya itu satu variabel kayak X1 aja atau satu baris itu? Satu persamaan, jadi semuanya. Jadi yang ditukar itu satu ini ya, gini ini. Nah, ini saya tukar. Kalau ini kan sudah dominan kayak tadi ya, saya nuliskan enggak dominan itu berarti yang ditukar satu persamaan gini. Ditukar ke baris yang lain. Enggak bisa kalau cuma satu saja kasih, nanti jadinya merubah soal. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bu, misalkan untuk mencari X, untuk dirubahkan, misalkan yang diambil 2X1, terus 9X2 sama 3X3, boleh toh itu, Bu? Dibalik. Gimana, Nak? Gimana? Misalkan nih X1 baginya itu bukan 5 dan minus 7, tapi malah 293 itu boleh toh, Bu? 293. Dapat dari mana 293? Dari SPA-nya, Bu. SPA yang paling bawah ini 2X1, terus naik 9X2, terus itu 3X3 gitu, Bu. Gimana? Saya kok nggak ngerti sih. 2X1 terus naik ke 9X2, 9X2, 3X3. sama itu dalam rangka mencari apa? X3. Mirip kayak ini sih, Bu. Untuk cari persamaannya yang X1 sama. Loh, kan kalau kondisinya kayak gitu, ini jadinya nggak dominan secara diagonal. 2X1 ini kalau saya bandingkan dengan yang lainnya kan dia jadinya nggak lebih besar atau sama dengan penjumlahan nilai mutlak koefisien variabel yang lain. Tadi kan gitu. Kalau dia bisa dinyatakan sebagai dominan secara diagonal, maka nyatakan dalam bentuk yang dominan secara diagonal. Ya kalau memang tidak bisa nggak boleh dipaksa gitu ya, tapi Anda harus kalau gini trial error memang, kalau dengan interaktif bisa jadi ketemunya divergen. Nah, kalau sudah dominan secara diagonal untuk menentukan pencarian nilai X1, X2 dan X3 ya jangan dibolak-balik lagi karena tadi kan kita sudah buat dia dalam dominan secara diagonal ini. Ya berarti susunannya gini.
Nah, persamaan 1 itu dominan yang untuk variabel apa? Oh, X1. Persamaan 2 yang dominan variabel X2. Persamaan 3 dominannya di variabel X3. Ya berarti dari persamaan 1 kita gunakan untuk menentukan nilai X1. Dari persamaan 2 kita gunakan untuk menentukan nilai X2. Dan dari persamaan X3 Anda gunakan untuk menentukan nilai X3. Gitu sih. Oke, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Gak ada yang menanyakan tentang kriteria berhenti ya. Kalau kriteria berhentinya itu adalah apa tadi? Maksimum iterasi, wes enak aja ya. Misalkan diminta sampai iterasi ketiga, ya sudah Anda hitung aja sampai iterasi ketiga gitu. Kalau ini adalah dengan melihat epsilon A untuk setiap variabel. Nah, kalau pertanyaannya maksimum dari fx itu berarti bagaimana? Misalkan nih ya, ini cara yang bukan cara, kriteria berhenti yang lain. Jadi ini kalau kriteria berhentinya, ini kriteria berhentinya adalah epsilon maksimum dari nilai mutlak epsilon A ya, epsilon A untuk setiap X. Untuk setiap XI. Nah, kan tadi ada 3 tuh ya, kriteria berhenti. Dari ini, terus dari nilai fungsi, dan dari maksimum iterasi. Kalau maksimum iterasi kan Anda tinggal hitungkan aja. Kalau dari fungsi, berarti kira-kira harus bagaimana? Gimana? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Apakah masih ada di sini? Bu. Mungkin bisa deh. Gimana? Ulang, Bu. Dari apa, Bu? Kalau mau mencari kriteria berhentinya itu adalah dari nilai maksimum fungsi. Ini loh. Tadi kan ada bermacam-macam ya kriteria berhenti. Ya ini kecorek. Sebentar, enggak apa-apa. Iya. Pertanyaan saya. Bentar. Kalau kriteria berhentinya itu diambilkan dari ini. Nggak mau sih, bentar ya. Iya, Bu. Nah ini, kan ada yang pertama digit signifikan tadi yang sudah kita lakukan. Abaikan coretan ya. Yang kedua kan ini dari maksimum nilai mutlak dari FK XI sama dengan epsilon gitu. Terus yang ketiga maksimum iterasi. Nah, saya tanya kalau sekarang misalkan untuk menentukan kriteria berhentinya Anda diminta dari maksimum iterasi. Nah, kalau kayak gitu kira-kira bagaimana? Kok maksimum iterasi? Dari nilai fungsinya, dari maksimum dari F. Jadi di sini misalkan mintanya dari maksimum nilai mutlak dari XI, ini harus lebih kecil dari sebuah nilai tertentu. Andaikan aja 10 pangkat min 2 gini wes. Nah, bagaimana cara Anda menentukan untuk kriteria berhenti yang seperti ini? Maksimum dari fxi. Fxi yang mana ini? Bukan fxi ya ini. Salah ngomongnya. Fi. Fi untuk X iterasi yang pada iterasi tersebut lah. Mungkin begini, Bu. Jadi X1, X2, X3-nya itu dimasukin
ke dalam salah satu fungsi yang di atas, nanti dapat fungsinya itu berapa hasilnya kan? Hasilnya. Ke dalam Ya, salah nanti satu dicari. saja. Bentar. Hanya ke dalam salah satu aja. Kalau sudah salah satu memenuhi, sudah berarti proses iterasi kita sudah cukup. Bagaimana? F, I. Jangan terpengaruh saya nulis ya. Ya, bentar. F, I kurang dari. Yang lainnya boleh deh yang ikut diskusi ini. Ini kita diskusi loh ya. Ini saya nulis dulu aja biar cepat sih. Harusnya sih kalau misalnya untuk iterasi tertentu sih mungkin harus tiga-tiganya memenuhi sih, Bu. Harus ketiga-tiganya ya. Makanya di situ dikatakan bahwa dia ngomongnya maksimum. Jadi kalau maksimum itu berarti yang paling besar dari, ini makanya ngomongnya FI X iterasi yang ke J gitu ya, itu harus lebih kecil daripada sebuah nilai tertentu. Jadi yang paling besar di antara 3 fungsi ini itu harus lebih kecil dari nilai ini. Nah, F-nya itu yang mana? F-nya itu kalau Anda balik lagi ke mana? Ke definisi dari sistem persamaan linier, itu kita buat salah satu ruasnya itu 0. Jadi Anda boleh memindahkan semua ruas yang di sebelah kiri itu ke kanan, atau kebalikannya yang kanan dipindah ke kiri. Jadi kalau yang saya lakukan itu, ini yang kanan saya pindah ke kiri. Jadi yang baris pertama menjadi 5x1 min 2x2 plus 3x3 ditambah 1. Ini. Saya sebut ini sebagai F1. Terus yang baris kedua itu akan menjadi 3x1 plus 9x2 plus x3 dikurangi 2. Ini saya sebut sebagai F2. Terus yang terakhir baris ketiga 2x1 min x2 min 7x3 dikurangi 3. Itu adalah kita sebutnya sebagai F3. Sehingga dari sini, kok bisa hilang sebentar. Sehingga dari sini saya akan hitung masing-masing nilai F-nya ini. Saya ngitungnya gini ya, F1, F2, F3, terus maksimum. Terus maksimum ini. Maksimum itu berarti ini maksimum dari X1 sampai dengan X3. Nah, Anda hitung dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi ini saya punya F1 ini rumusannya. 5 kali berapa? X1, X1-nya di sini dikurangi 2 kali X2 ditambah 3 kali X3 ditambah dengan 1. Ini saya dapatkan. Terus yang F2 saya punya min 3 kali X1 ditambah dengan 9 kali, kalau saya ada salah ngetik tolong diingatkan, X2 ditambah dengan X3 dikurangi dengan 2. Oh ini maksimumnya, saya tunggu, keliru nilai mutlak ya ini ya, absolut harusnya. Sulit ini. Terus yang F3 juga gitu, absolut dari apa ini? 2 kali X1 ini dikurangi dengan X2 dikurangi dengan 7 kali X3 dikurangi dengan 3. Oke.
Nah, ini nanti, ini kan maksimumnya masih 3. Andai kan tadi dimintanya 0,2 gitu ya, 0,02. Ya ini tinggal, kalau Excel Anda tinggal tarik aja nanti. Sampai mana dia? 0,01, 0,02 masih belum. 0,01, ini dia, berhenti sampai di sini. 0,001 kan lebih kecil daripada 0,01. Ya, jadi berhenti di sini pada iterasi yang ke berapa ini tadi. Ini nanti nilai X1, X2, X3-nya. Jadi gitu. Kalau kriteria berhentinya diminta adalah maksimum dari FI untuk X pada iterasi tersebut, pada iterasi tertentu, pada iterasi ke J gitu. Lebih kecil dari sebuah nilai tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi kalau nilai fungsi, Anda harus buat dulu salah satu ruasnya sama dengan 0 dulu ya. Bisa kiri buat ke kanan atau kanan dipindah ke kiri. Iya, kenapa? Permisi Bu, tadi yang 10 pangkat minus 2 itu dari mana Bu? Ini ditetapkan di soal kalau yang ini. Artinya kan gini, kalau kita punya suatu sistem persamaan linier, itu nanti dia akan memotong pada sebuah titik tertentu. Nah, kalau memotong pada sebuah titik tertentu, ini nanti akan kita dapatkan bahwa nilai-nilai fungsi yang ada di sini ini, kita nyebutnya aja adalah titiknya itu disebut sebagai titik pusat 0000 gitu. Jadi, bukan titik pusat, sorry. Nilai fungsi yang ada itu nilainya ini akan mendekati 0, bukan titik pusatnya ya, sorry. Titiknya tetap akan dicari, bukan pusat ketemunya. Tapi nilai fungsi dari setiap yang ada yang di sini, ini harusnya kalau semuanya dipindah ke dalam satu ruas, dia harusnya itu akan mendekati 0. Jadi ini tadi kan kalau saya pindah ruas, F1 ini kalau ini saya pindah ruas, ini kan dia akan bernilai, ini sama dengan 0 kan. Kalau yang ini saya pindah ruas, ini juga kalau saya pindahkan dia sama dengan 0. Ini juga kalau dipindah ruas kan sama dengan 0. Nah, ini yang disebut sebagai F1, ini F2, ini F3. Nah, 10 pangkat min 2 itu dapat dari mana, Bu? Ini adalah yang ditentukan oleh, kalau Anda melakukan penelitian, ya oleh peneliti. Semakin kecil nilai yang ada di sini, berarti dia akan semakin mendekati dari nilai yang sebenarnya. Karena kan nilai sebenarnya ini semuanya adalah 0. Jadi kalau di sini Anda nulisnya 10 pangkat min 10, nah itu sudah bagus itu. Yang paling besar aja nilai fungsinya dari F1 sampai F3 ini sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 10. Gitu sih. Kayak ini nih, kayak punya 3,4, 10 pangkat min 5. Ini sebenarnya sudah lumayan. Tapi kalau kita mau lebih dekat lagi ke nilai sebenarnya, yaitu di mana nilai fungsinya ini akan sama dengan 0, itu akan lebih baik lagi. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau di sini yang menentukan itu adalah pembuat soal ya. Jadi mau lebih kecil dari berapa itu pembuat soalnya yang akan menentukan. Baik, ada lagi? Sampai sejauh ini? Nggak ada. Bu, ya tadi yang sebelumnya nih jawabannya berapa Bu paling rendah? Sebentar Pak. Kontrol Z nanti kalau ada yang nanya ini biar. Yang paling rendah maksudnya? Enggak, yang jawaban yang paling nilai X-nya tah? Iya, nilai X-nya. Karena nggak tahu tergantung mau diminta yang mana kan gitu. Kalau diminta 2 angka signifikan ini jawabannya. Ini iterasi yang ke berapa ini? Sebentar. Iterasi yang ke-7 itu jawabannya. Kalau diminta sampai 3 angka signifikan berarti jawabannya hasil di iterasi ke-8. Tapi kalau diminta nilai fungsinya lebih kecil daripada 10 pangkat min 2, hasilnya adalah iterasi ke-6. Ya tergantung dari kriteria berhentinya. Gimana? Iya, oke Bu. Bisa. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada kita masuk ke metode Gauss-Seidel ya. Prinsipnya di Gauss-Seidel itu hampir sama seperti pada metode Jacobi. Jadi dia harus dominan secara diagonal. Terus kita bentuk untuk nilai X1, X2, dan seterusnya itu juga sama. Bentar ya, tunggu. Ininya sama kan? Ininya sama. Cuma yang membedakan, nah ini dia, yang membedakan itu adalah pendekatannya itu kita langsung menggunakan nilai terbaru yang diperoleh. Jadi kalau tadi Jacobi, langsung ke sini aja. Kalau Jacobi, ini kok dihilangi ya. Kalau Jacobi itu pada iterasi ke I, Anda itu akan menggunakan nilai-nilai dari XX yang lainnya pada iterasi ke I-1, ya, pada iterasi I-1. Kalau pada Gauss-Seidel ini tidak. Jadi kalau Anda mau melakukan menghitung pendekatan nilai dari misalkan X2 pada iterasi yang pertama gitu ya. Maka kalau fungsinya misalkan variabelnya X1, X2, X3, nilai X1 itu kan sudah kita dapatkan. Nilai X3-nya kan belum. Nilai X1 yang sudah Anda dapatkan ini Anda langsung bisa pakai. Sedangkan nilai X3-nya ya tetap pakai yang terakhir kita punya. Jadi kalau Gauss-Seidel itu menggunakan nilai yang paling baru yang kita peroleh. Itu metode Gauss-Seidel. Kalau yang Jacobi, Anda kan menggunakan dalam satu iterasi itu menggunakan nilai-nilai di iterasi yang sebelumnya. Tapi kalau Gauss-Seidel itu pada iterasi, misalkan iterasi ke-5 gitu ya. Ya ada yang pakai iterasi ke-4, ada yang menggunakan iterasi ke-5. Nah, iterasi ke-5 yang dipakai nilainya apa? Yang sudah ada, yang sudah kita peroleh itu. Gimana? Bisa dihitungkan? Bisa diterima sampai sini? Coba di ini ya, dicontoh ya. Dengan contoh yang sama aja. Maksudnya itu gini, mungkin kalau penjelasan saya masih kurang bisa diterima, saya tunggu kok enggak bisa keluar ini. Nah ini dia. Saya pakai langsung di Excel aja supaya kelihatan. Nilai, kan tadi fungsinya sama kayak gini. Ini saya copy aja ke sana. Saya copy ke bawah sedikit ya. Jadi kan ini kita peroleh dari dominan secara diagonal itu tadi. Misalkan saya tuliskan gini, ini X1 sudah dapat, terus X2, terus kemudian X3. Nah, maka di sini, pada saat kita menggunakan metode Gauss-Seidel, ininya kok delta sih? Ininya pakainya misalkan D ya, sama-sama angka signifikan gitu. Maka di sini pada iterasi yang iterasi ke nolnya kan sama, masih pakai 0 semua ya. X dia pakai X1, X2, X3. X1, X2 dan X3 itu di iterasi 0 itu kita pakai semuanya 0. Terus iterasi pertama X1 Anda hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita akan dapatkan X1-nya
angka-angka yang Anda pakai secara keseluruhan itu adalah nilai X2 dan X3 di iterasi ke 0. Jadi masukkan min 1, jadi ini saya tulis yang di sini ini, saya punya X1 itu saya punya jadinya min 1 ditambah 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 dibagi dengan 5. Sehingga saya peroleh hasilnya adalah min 0,2. Nah, hasil ini saya substitusikan ke sini. Nih. Ya, dapat. Sudah kan? Di X1 karena belum ada nilai yang dipenuhi yang didapatkan, ya berarti di iterasi 0 itu yang kita pakai. Nah, setelah itu nilai X2 kita dapatkan ini X2-nya ini iterasi 1 ya. Iterasi 1. Nilai X2 itu saya peroleh dari pakai rumusan itu. 2 ditambah 3X1. X1-nya Anda jangan pakai X1 yang iterasi ke 0. Karena apa? X1 iterasi pertama sudah diperoleh hasilnya. Jadi ini kita gunakan hasilnya yang hasil iterasi pertama, min 0,2. Dikurangi dengan X3. X3 yang terbaru mana? Oh, masih iterasi ke 0. Berarti dikurangi dengan 0. Dibagi dengan 9. 2 dikurangi 0,6 berarti 1,4 dibagi 9. Nah, di sini hasilnya ketemunya adalah berapa itu? 0,15555. Ini saya nggak ngitung berapa digit di belakang koma. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat nilai X2-nya. X3-nya kita gunakan di iterasi 1 ini ya. X3 kita pakai rumusan 3 kali dikurangi dengan 2 kali X1. X1 terbaru itu X1 di iterasi pertama. Berarti masukkan min 0,2. Ditambah dengan X2. X2 terbaru mana? Oh, iterasi pertama sudah dapat nilai X2-nya. Masukkan ke sini. 0,1. Seperti ini. Dibagi dengan berapa? Negatif 7. Dapat hasilnya. Min 0,50793565. Itu jalannya metode Gauss-Seidel. Ada pertanyaan dulu? Sudah jelas untuk jalannya Gauss-Seidel? Jelas, Ibu. Berarti ini untuk yang Gauss-Seidel itu yang X1-nya itu berarti angka yang terbaru berarti. X1-nya? Berarti ini kan X1-nya bukan 0 lagi. Oh, yang Berarti iterasi kedua maksudnya. Pertama. Iterasi kedua apa iterasi pertama? Nah? Berarti katanya Ibu yang untuk X2 itu 2 plus 3 kali X1-nya itu bukan 0. Oh iya, jadi untuk mencari nilai X2, variabel sebenarnya untuk mencari X yang lainnya juga gitu ya. Pokoknya nilai terbaru dari setiap variabel yang diperlukan itu yang dipakai. Jadi tidak harus iterasi sebelumnya. Bisa jadi adalah iterasi pada iterasi tersebut gitu loh. Bukan iterasi ke I-1, pada iterasi ke I saja sudah bisa digunakan, langsung dipakai nilai dari variabel tersebut. Gimana? Oke, Bu. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti kalau iterasi kedua, coba sih, ayo satu iterasi lagi yuk. Iterasi yang kedua.
Saya tulis ini ya, iterasi 2. Aduh, sebentar. Iterasi 2. Ini tempat saya hujan. Biasanya internetnya langsung lemot. Ini sudah terlihat nih. X1. Saya tunggu. Saya bisa minta bantuan ke siapa ini? Kalau enggak salah nih ya, Cecilia, 1604190027. Iya, Bu. Cecilia, ya. Iya, Bu. Oke, X1 pada iterasi kedua ini, yang di sini nih sekarang. Kita dapatkan dari mana, Nak? Bu, maaf sebelumnya tadi agak putus-putus, jadi kurang tangkap juga. Oh, kurang nangkep. Iya, Bu. Maaf. Oh, ya wes. Oke, siapa ini ya? 1604191149. Di sini nulisnya star, yang terlihat star. Berapa? 19149. Halo? Halo? Saya kok tidak bisa mendengar. Halo. Iya, Permisi, Bu. halo. Iya. Oh, ya. Dengan siapa ini? Starif. Oh, Starif. Oke, nah di sini kelihatannya cuma star. Kok di off-kan lagi, kok di mute lagi, Nak? Sebentar ganti mikrofonnya, Bu. Oh, ganti mikrofon. Oke, Starif. Ya, Bu. Ya, di iterasi yang kedua ini, dengan metode Gauss-Seidel, bagaimana caranya kita mau menghitung nilai X1? Gimana, Starif? Halo? Halo? Min 1 ditambah 2X. 2 dikurang 3X. 3 dibagi 5 ya, Bu ya? Bentar, min 1 ditambah 2X2. 2. X2-nya berapa, Nak? Terus X2-nya yang 0,155 itu ya, Bu ya? 0,155. Ini mulai ini, aduh. Ini 55 ya, 55, 56. Sebentar. Biasa kalau sudah nggak terlalu begini. Terus dikurangi 3X. 3-nya yang minus 0,5079. Oke, 5079365 ya dibagi dengan berapa? Dengan 5, Bu. Bagi dengan 5. Oke. Hitung ya. Harusnya hasilnya itu ini 0,166984113. Ya, jadi karena X2 dan X3-nya belum ada yang terbaru, ya sudah, yang Anda pakai yang hasil iterasi pertama tadi. Nah, sekarang kalau mau mencari X2, ayo Starif, untuk iterasi kedua, saya mau mencari X2. Dapatnya dari mana, Nak? X2-nya pakai yang di atas yang 2 tambah 3X1 dikurang X3 itu. 2, saya pakai ini aja deh. Kok pakai ini enggak bisa. Bentar.
Ketik aja. Ya, berarti saya punya X2 itu sama dengan berapa tadi? 2 ditambah dengan berapa? 2 ditambah 3 3 X1. kali X1-nya masuk yang mana? X1-nya ngambil dari yang 0,16698 Tuh, itu. berarti ngambil di iterasi yang kedua ya. Iya, Bu. 166984113. Jadi ngambil pada iterasi yang kedua, hasil yang terbaru gitu. Iya, Bu. Terus dikurangi dengan X3-nya ambil yang mana? X3-nya ngambil dari iterasi yang pertama, Bu. Dari iterasi yang masih pertama. Berarti minus 0,50. Oke, 5079365. Iya, Bu. Ini dibagi dengan 9. 9. Oke, dapatnya gitu ya. Nanti yang akan Anda dapatkan hasilnya ini, yang di sini ini. 0,33432099. Baik, terus lanjut. Sini sih. Sini aja ya. Ayo tarik satu lagi yuk. Ayo, Bu. Cari X3. X3. Ya, X3. yang 3 dikurang 2X1 ditambah X2 dibagi minus 7. X1-nya ambil yang mana? X1-nya ngambil yang tetap yang terbaru, Bu, dari iterasi kedua. 0,166 ini ya. 98413. Ditambah X2. X2-nya ngambil yang mana? X2-nya ngambil yang terbaru juga, Bu, Terbaru yang juga. 0,3343. 432099. Ya, betul. Ini kurang dipanjangkan. Ini dibagi dengan negatif 7. Nah, udah hitung ya, nanti hasilnya harusnya yang seperti di situ. Ya, kurang lebih seperti itu sih untuk mendapatkan hasilnya dengan metode Gauss-Seidel. Jadi Anda sudah punya bayangan perbedaan antara menggunakan metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi. Jadi kalau Jacobi itu iterasi yang sekarang murni menggunakan hasil iterasi yang sebelumnya. Tapi kalau Gauss-Seidel itu hasil terbaru yang kita pakai. Nah, dari kasus yang ada di sini, ini ternyata kalau dengan menggunakan Gauss-Seidel dengan kasus yang sama ya, kalau tadi Jacobi untuk 3 angka signifikan itu Anda perlu 8 iterasi. Kalau di sini dengan metode Gauss-Seidel ini kan lebih kecil dari 0,05%. Untuk 3 angka signifikan ternyata kita hanya perlu angka signifikan atau digit signifikan, kita hanya perlu 6 iterasi. Ya memang dengan menggunakan ini dengan Gauss-Seidel itu biasanya dia lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode Jacobi. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Belum, Bu, sepertinya. Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Jangan lupa minggu depan, ini sudah minggu ke-6 ya, minggu depan Anda melakukan apa ini? Presentasi untuk tugas ya, tugas besar. Yaitu membuat ya program-program sederhana untuk menyelesaikan persoalan, saya lupa persoalannya ditentukan rasanya ya. Yang ada di slide rasanya gitu. Nanti dibaca lagi. Semuanya ada di URS yang pertemuan yang lalu. Jadi Anda harus ngapain, terus nanti
Untuk penilaiannya itu apa saja, itu ada di sana. Silakan nanti dibaca. Minggu depan kita mulai untuk presentasinya. Sebelumnya saya minta Anda untuk menyerahkan melalui ini aja, WA group, menyerahkan nama-nama kelompok ya. Jadi nanti saya daftar pertama, nanti saya maju pertama Bu, enggak, nanti saya akan undi siapa yang maju dulu dari nama kelompok itu. Tapi saya harapkan semua kelompok menuliskan nama kelompoknya, dibikin nulis gitu aja. Kelompok 1 siapa, NRP, nama dan NRP. Terus nanti yang berikutnya nulis yang di belakangnya dari kelompok 1, di bawahnya maksudnya, yang berikutnya lagi